Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Pada video kali ini saya ingin membagikan hasil Zoom terakhir di hari Senin kemarin. Saya mohon maaf dulu karena Zoom-nya terpotong jadi tidak dari awal. Karena memang ada tema dadakan dari Om Wahyu di mana Om Wahyu dan juga teman-teman yang lain melakukan sharing terkait bagaimana tips dan trik berdropship via BL dan juga ngambil dari data suppliernya di Jack Mall. Untuk itu, semoga Zoom yang kemarin bisa bermanfaat buat teman-teman semua, terutama member baru yang memang masih belum begitu banyak tahu tentang tips trik dasar bagaimana caranya berdropship. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Om Bowo, Om Wahyu, Om Chris dan juga teman-teman lain yang kemarin udah join di Zoom. Semoga kita bisa ketemu lagi di Zoom selanjutnya. Terima kasih. Silakan disimak ya. Betul. Kalau cara kedua kita pakai Credible. Jadi sistemnya dropship. Oke. Pernah dengar nggak? Pernah. Ya. Nah, jadi sistemnya itu kita beli barang dari supplier, pakai GoSend, terus dikirim hari itu juga ke ke Kredibel, gudang, bukan kredibel. ya ke Credible, nanti di repacking ulang langsung hari itu juga. Jadi nggak ada jedanya. Oh, bisa gitu ya? Tapi itu kan masih keluar kosnya kan masih keluar kos pengiriman. Jadi kalau mau cari gudang, memang cari gudang yang dekat-dekat dari supplier, Ya, kan? supaya gosennya itu nggak terlalu mahal. Iya. Gua baru kepikiran yang itu bisa 1 hari ya. Gue pikir itu makan waktu 3 hari jadinya. Nah, kalau kita masukin bukan dropship, itu makan 2 hari, Bang. Artinya kan dari pihak Credible mesti cek stok dulu, terus masukin SKU-nya kan, Iya. quantity SKU-nya. Tapi kalau kita pakai fitur dropship tidak, memang langsung hari itu juga. Tapi mungkin kalau bisa dikirim siang gitu. Oh, itu yang Credible memang ada fitur itu ya? Setting dropship gitu. Iya, dropship namanya. Iya. Numpang lewat doang. Itu tinggal diaktifin. Iya, berarti itu tinggal diaktifin aja di pengaturan akun di Credible. Centang dropship-nya aja di gudangnya. Oke. Nah, itu kebanyakan dipakai sama seller Lazada sekarang. Yang mau aktifin COD. Iya. Tapi ya, kalau seandainya kan gue sering banget nih dengan kalau ada kondisi di mana kita itu dibalikin kita itu gimana handle-nya yuk? Kalau dibalikin itu ya namanya COD kan, artinya begini. Sekarang sebenarnya COD itu merusak banget, artinya merusak pertama merusak habit ya. Untung, iya. Jadi sebenarnya saya tidak rekomendasikan sih kalau misalnya mau aktifin COD, karena memang kadang sih kebanyakan orang atau ada misalnya kompetitor nih yang nggak suka dengan kita, dia ordernya 50, terus ketika barangnya sampai dia bilang dia nggak merasa pesan kan, akhirnya barangnya kembali ke kita. Nah itu akan jadi stok, Bang. Itu kebanyakan tuh pemain FBS ya gitu semua penyakitnya sih. Iya, makanya sih kalau untuk FBS itu kan memang harus marginnya memang luar biasa. Benar. Kenapa harus luar biasa? Karena harus menutupin dari kekurangan itu. Tapi kalau saya lihat dari teman-teman Makassar yang main FBS itu, dia sih dari 100% transaksi ya paling 5% aja, Bang, yang balik. Yang balik ya? Iya, yang balik. Lu main FBS juga yuk? Oh enggak. Kenapa yuk? Apa ya, sebenarnya pengen sih main semua. Cuma takutnya sih nanti ada satu yang nggak diurus. Oh gitu. Jadi lu main di lapangan apa aja nih? Jack Mall main lo? Jack Mall kan jadi dropship-nya, Bang, bukan jadi seller. Oke. Jadi lu main di mana? Main di Bukalapak. Sesuai baju ya.
Tapi, nah gini, kebetulan lu kan main di Bukalapak. Pengalaman gue tuh Bukalapak tuh upload tuh. Lu ada tips? Kenapa? Ribetnya tuh di bagian uploadnya tuh kalau Bukalapak. Lu ada tips nggak? Oke, sip. Kalau di BL sih begini Bang, kan begini, kalau kita, maksudnya ribet uploadnya di mana nih? Di bagian mananya nih? Contoh nih, kita udah ngupload 50 produk, yang keterima 30. Oke. Yang 20 nggak tahu alasannya apa gitu loh. Berarti memang ada yang salah dari situ, dari kolomnya pasti. Karena selama ini sih, apakah itu udah dicek memang benar semua yang di dalam kolom? Nah itu juga, gue sih juga dapat laporan dari member doang sih. Nggak yang... Nah begini Bang, ini jelasin sedikit nih. Ah, ya gimana? Yang saya tahu nih ya, yang saya tahu, kalau sellernya baru atau akunnya masih baru itu ada batasan. Batasan upload namanya. Jadi nggak langsung upload. Nah kecuali akunnya sudah lama yang bertahun-tahun itu udah memang udah maksimal BL kasih slot untuk upload. Karena saya dulu kan pernah gini, waktu misalnya teman-teman dulu waktu Dats itu kan sering baru upload 20 terus nggak bisa lagi kan. Karena saya upload 80 pun masih bisa gitu kan, di atas 50 masih bisa masuk. Oh, gitu. Jadi karena emang usia account ya. Ya, usia lapak. Iya. Usia lapak masih itu. Tapi itu BL tuh juga kalau ada masalah gitu dia ada alasan nggak sih? Yuk. BL untuk apa, Bang? BL kalau ngupload ketika gagal dia kasih info nggak sih gagalnya di mana? Seingat gue nggak ada ya? Ngasih sih, ngasih. Ada dia. Iya ada. Ada di page. Dia gagalnya misalnya dia di row berapa gitu. Dia di row-nya Bang, artinya di barisnya, baris berapa. Oh, dia ngomong barisnya ya. Tapi kalau gini. Nah kecuali sih. Ada gini kondisi yuk. Kecuali teman-teman nih upload scrap Jackmall, Jackmall terus mau diupload ke Bukalapak itu gambarnya nggak terbaca. Gimana yuk? Kalau dari scrap Jackmall nih datanya, terus mau diupload ke BL itu gambarnya nggak terbaca ya? Apanya nggak kebaca? Gambarnya ketika di upload di BL itu nggak terbaca. Oh, sekarang kan ada ini di convert dulu. Coordinary. Iya betul. Oh gitu. Oh berarti sudah ada solusi. Saya kan udah lama nggak pernah nih, nggak pernah. Sama, gue juga lama udah nggak upload lagi. Paling upload manual. Berarti sudah ada solusi ya untuk itu. Berarti yuk lo juga ngupload manual juga yuk? Sekarang manual Bang, karena algoritma manual sih masih lebih di atas dibanding otomatis. Oh gitu. Iya. Ada lagi nih. Pertanyaannya apa Om Bo? Kalau dia nih ngupload sukses, tapi yang misalnya terupload 0 produk, 0 barang, nah itu apa yuk? Berarti itu dibekuk, artinya udah limit uploadnya udah sampai. Udah nggak bisa upload harian. Jadi saya sih kalau ajarin member saya kan. Ya paling misalnya nih 1 hari upload manual aja dulu satu-satu. Nanti ketiga hari baru upload masa lagi. Oh gitu. Tuh yuk ada yang nanya yuk. Kalau di BL wajib pakai iklan nggak? Kalau di BL dan hampir semua marketplace sebenarnya wajib iklan. Kecuali mungkin Lazada ya. Kan kecuali Lazada ya. Iya nggak ada. Tapi kalau yang lain sih wajib, Mas. Wajib ya sekarang ya. Persaingan ketat ya. Wajib. Iya, karena kan begini, satu produk kita itu di-cloning berapa orang sih? Banyak. Sekarang apa jadi pembeda nih antara produk kamu sama produk orang? Ya paling tidak kan misalnya dari harga pasti berbeda misalnya kan. Tapi kalau kita mau untung bagus ya harus pakai iklan lah. Tapi kalau mau untung tipis ya nggak usah pakai iklan. Tapi Jackmall tuh yuk harganya marginnya oke nggak sih yuk? Di Jackmall tuh kenapa lo ngambil di Jackmall yuk pertanyaannya? Satu, kenapa mesti Jackmall nih?
Jack Mall satu, varian produknya banyak. Satu, dua bisa resi cashless JNT. Ketiga sekarang sudah bisa juga Gojek. Oh gitu. Itu aja sih bang. Sekarang begini bang, ketika orang cari supplier, dulu kan orang berpikir satu kalau cari supplier pasti yang ada Gojeknya. Iya. Nah, gitu. Tapi sekarang kalau misalnya kita cari supplier di Topet, yang paling tidak kita centang satu yang ada antar aja, kan gitu. Iya. Bukan Gojek lagi. Iya. Gojek jatah kita lah ya. Kalau Gojek pasti muncul saya nanti. Dropship udah bisa. Semenjak Gojek udah bisa di JNT, jadi filter untuk pencairan supplier, Gojek udah diabaikan. Tinggal cari memang pengiriman yang memang murni nggak bisa dropship di marketplace-nya. Paling aman ya. Jangan sampai kita kena dropship ya nggak? Iya benar. Dropshipin kan. Tapi banyak begitu juga gitu kan. Iya. Tapi buat teman-teman yang baru main sih nggak apa-apa. Terus jangan langsung kecil hati, aduh susah cari Ya, supplier. betul. Dicoba aja. Nanti trial error pasti nanti kita ketemu supplier yang bagus. Bagus. Jadi selama kita bisa profit, meskipun kita lihat dropship tapi servisnya bagus, nggak apa-apa. Kita jalanin dulu sambil Intinya cari begini, supplier Bang. yang bagus. Intinya begini, jangan suka menciplak apa yang orang cari, gitu kan? Tapi ciplak itu cara mencarinya, gitu kan? Yoi. Boleh juga mungkinnya. Kalau cari, misalnya orang nih cari lapak ini, jangan juga ikutan cari, tapi ciplak bagaimana cara mencarinya, gitu. Jadi kan di hampir semua marketplace itu kan sudah banyak supplier, yang suppliernya memang luar biasa lah. Itu di BL jadi apa yuk? Di Di komunitas. BL cuma anggota sih bang, komunitas. Jadi kata lu apa member tadi apaan tuh maksudnya? Kenapa? Ada tadi member tuh apaan tuh? Oh ya, itu member-member yang memang saya ajak untuk ngelapak. Oh gitu. Tapi orang-orang di sekitar sini yang di Makassar. Lu toko udah banyak ya? Toko satu bang. Satu doang. Iya, Busper. Edan ya. Enggak, kalau saya sih berpikir selalu satu saya pegang sih kualitas, bukan quantity kan. Bukan quantity banyaknya toko, karena satu banyak toko juga banyak kerjaan, terus jadi repot, terus nggak ada prioritas bahwa oh ini toko yang terbaik gitu kan, karena pasti akan rata dia. Karena kita tidak maksimal bang, ketika banyak toko itu kita nggak maksimal, karena semua misalnya kita punya satu ilmunya misalnya 50 toko, berarti ilmu kita satu ini kita dibagi ke 50 toko, pikiran juga terbagi 50 toko. Iya. Saya bukan bahwa harus satu toko, tidak. Tapi dulu juga saya pernah banyak toko, tapi sekarang udah mecer ya. Dengan satu toko. Mengerucut, lama-lama mengerucut sendiri pasti itu. Tapi nanti kalau kita ketemu si Bam tuh pasti beda. Beda ya. Kalau mau banyak toko, ini admin. Dia modelnya kayak gitu. Biar dengan stres. Dia lagi sibuk main FBS dia. Ya, lagi menikmati. Sama YouTube-an. Oh, YouTube-an. Iya. Semuanya sih bisa menghasilkan sih, banyak sih kalau di internet marketing bisa masuk. Iya. Tapi tinggal nggak coba nambah pegawai gitu yuk. Lu udah lama. Apa udah ada pegawai lu? Sekarang sudah punya 4. Wih,
Satu toko doang yuk. Satu toko, Bang. Berarti Dan semua kalau seandainya nih ya ada lebih dari satu supplier di toko, lu main kredibel aja ya. enggak, bisa beda supplier juga sih, bisa juga kredibel, bisa beda supplier. Tinggal di jasa pengirimannya aja di set satu produk. Misalnya nih untuk misalnya Jackmall untuk JNT semua, Nah, supplier lain pakai JNE aja. Supaya nanti pada saat orang order nggak bisa bareng dua produk dengan supplier yang sama. Karena Bukalapak tuh bisa kita setting masing-masing produk beda jasa kirim bisa, Bro. Bisa. Kalau di bisa. Bukalapak. Dan sekarang Tokopedia udah mulai Topet sudah bisa mengikuti. juga sekarang, ya. Mulai mengikuti Topet. Jadi kalau beda supplier kita bedakan jasa kirimnya. Itu udah lama sih sebenarnya triknya itu. Di Shopee pun kayak Iya, gitu. benar. Iya. Biar nggak kena Jadi double mau orderan di multi beda supplier supplier. begitu caranya, multi supplier. Iya. Soalnya itu ngerasain juga sih akhir-akhir ini banyak yang join dan mereka, gue yakin banget nih karena efek COVID kan jadi mencoba untuk bisnis online kan. Nah, Yes. jadinya ya apalagi gini, semakin banyak orang yang hopeless, semakin banyak juga training abal-abal gitu loh buat mereka nyari Bener. duit gitu. Itu kasihan sih gue juga. Iya, Makanya benar. trik-trik yang sebenarnya sederhana tapi penting buat kita tuh kan bagus buat di sharing gitu kan ya. Kasihan juga di zaman-zaman kayak gini tuh. Karena Sekarang ikut sih training masalahnya pun kita begini, belum Bang, tentu dikasih supplier. Benar. Jadi Palingnya begini, sih caranya. sekarang nih, kalau saya nih pribadi ya, Ya. kalau saya bisa menghasilkan uang, ngapain saya cari uang dengan ajarin orang? Nah, itu dia. Pikirannya logis aja ya. Itu Logis aja kita berpikir ya. Iya. Makanya. Saya pikirannya simpel aja, Bang, begitu. Kecuali kalau triknya udah basi. Saya sekarang sih udah punya sekitar 25 orang binaan sih. Udah Oh, jadi gitu. semua. Di Makassar tuh. Iya. Di Makassar. Ya. Itu mereka pada bikin sendiri atau dropship semua? Semua dropship. Dropship dari Jack Mall. Widih. Ada biaya kan ya di Jackmall tuh ya? Gimana yuk? Soal biaya yuk. Kalau di Jack Mall kan bayarnya satu kali 350.000 untuk lifetime pendaftarannya untuk bisa jadi dropship. Terus yang kedua, setiap transaksi itu bayarnya 2.200 untuk packaging. Oh gitu. Itu per transaksi bukan per produk. Jadi kalau misalnya satu transaksi ada 10 produk, itu sebayarnya tetap 2.200. Oh, oke. Yuk tips dong yuk, gimana cari supplier yuk? Di Jackmall yuk. Kalau di Jackmall kan suplainya udah tepat nih, Bang. Artinya kita cari yang ada tulisan di bawahnya itu dikirim dari Pick and Go. Berarti itu tipe-tipe supplier yang kita cari. Dikirim dari mana? Karena dikirim dari Pick and Go. Oke. Pick and Go. Ya, oke. Nah, kenapa kita harus ambil supplier begitu? Karena kan di Jackmall itu kan ada banyak seller, tapi barangnya semua ada di Pick and Go. Jadi dari 5 seller ini, 5 supplier ini, kita bisa satuin barangnya. Nah, ketika misalnya kita jualan dari produk A sampai E di 5 supplier, beda-beda, terus ada orang beli nih, ABC nih, beda supplier, itu bisa disatuin. Oh, Tapi Pick and Go tadi ya? Pick and Go tadi. Jadi variannya bisa lebih banyak. Apalagi habis itu. Karena sekarang saya sudah sampai 4.000-an SKU, Bang. Edan yuk 4.000 SKU. Itu satu supplier ya, satu supplier Jackmall aja. Nah, itu gue dengar si Jackmall ini dia udah punya untuk checking stok dan harga ya kalau berubah ya. Iya, udah ada. Itu namanya inventory afiliasi. Tapi itu masih manual, Bang. Masih manual. Jadi lu ngecek dulu ya kalau keluar hasilnya gitu ya. Iya, benar. Jadi kita harus
monitoring itu di jam berapa untuk cari lihat stok kosong, stok tersedia. Saya tempatin 1 orang untuk itu. Iya. Oh, jadi pakai Credible udah lama juga yuk? Udah lama bang, udah berapa ya tahun berapa? Pertamanya Credible, waktu Om Bowo bahas tuh yang pertama. Oh yang gitu? Ya itu. Mantap juga ya. Tapi saya lebih fokusin si cepat di situ, di Credible. Karena kan yang di Jackmal belum bisa si cepat otomatis. Makanya saya fokusin si cepat otomatis untuk situ. Berarti lu... Kok saya mulu ditanya nih, Bang? Ya nggak apa-apa. Ngulik-ngulik lu sekalian nih. Lu berarti toko di Bukalapak 1. Shopee, Topet main nggak? Okay. Shopee, Topet nggak main sih. Ada toko sih tapi nggak main. Tapi kadang sih kalau misalnya saya upload aja barang-barang yang laris-laris aja, tapi yang sudah di stok. Kayak kemarin sih kayak main masker saya upload di Shopee, tapi udah nggak main masker lagi, akhirnya tuh nggak buka lagi. Tapi rencana nih mau masuk ke Topet. Iya. Mantep lah, gue jadi pengen juga nih jadinya main di BL. Dari dulu pengen doang sih. Ini ada pertanyaan nih, banyak pertanyaan di chat. Omset Om Wahyu, tuh yuk nanya yuk omset. Dapur Kalau lah ya. omset sih nggak tentu kalau omset ya, artinya kadang besar, kadang kecil. Tapi ya kalau kita kan artinya begini Bang, kalau hidup sehari-hari kita harus bertargetkan nih. Misalnya nih pengeluaran untuk dapur berapa, pengeluaran untuk ini berapa, itu sudah dibagi 30 hari. Berarti kita kan punya target harian. Misalnya saya cari uang 300.000 nih untuk ngelapak gitu. Berarti kalau sampai 300, jadi target kita cuma 300.000 kan gitu. Nggak usah banyak-banyak sih, artinya yang penting cukup dengan target hariannya itu sebenarnya. Iya. Yuk main FBS dong yuk. Nanti gue belajar dari lu. Wah, saya kalau teman sih Bang, di sini banyak master sih kalau FBS. Iya, gua juga. Oh ya, tadi siapa yang nanya ya? Si Agus kayaknya ya. Bisa juga ada grup Telegram gratis namanya Dimensi tuh, belajar dari sana tuh. Oh gitu. Saya insya Allah mungkin tanggal 3 atau tanggal 8 saya bawa webinar Bukalapak nasional. Di mana tuh? Live sih, live aja. Ikut dong. Share-sharing dong di grup. Yuk. Oh, nanti saya kirimin link kalau misalnya udah muncul. Siap ya. Ditunggu yuk. Siap. Sekarang gimana Bang Firman anunya, gudangnya? Gua nggak main sih yuk. Gua cuma kirain dulu pernah main Credible. Kagak, gak jadi. Nggak di-approve yuk. Credible gua nggak di-approve. Gitu. Iya. Tapi ya paling ya tadi gua lihat peluang juga sih kalau seandainya teman-teman memang butuh, gua buka aja sendirilah satu nambah. Nah gua juga ada gini kayak jasa foto. Jadi kalian bisa foto gitu kan. Apalagi udah meninggal masuk ke dia. Sekarang paling susah di scrap apa Bang? Ya. Shopee, masih tetap Shopee sekarang. Yang paling susah. Iya. Sekarang sih sebenarnya Shopee itu biasanya di bagian bawah itu ya masalah klasik lah ya. Tapi gue juga memang itu nggak efektif sih. Tapi lumayan membantu aja sih. Makanya sedangkan kalau gue lihat sih
pada jarang main di Jack Mall yuk. Banyak kan mainnya di Topet gitu loh. Banyak di Topet, Padahal Jack Mall, gitu. padahal Jack Mall luar biasa ya. Karena itu tadi yuk, Karena harga awal 3,5 itu yuk kayaknya yuk. padahal itu lifetime bang. Iya makanya, tapi kan ya mungkin orang takut gambling juga kali yuk. Karena banyak sih kalau mau cek sih kalau di Topet top affiliate-nya Jack Mall banyak. Kayak budget gaget itu dari Jack Mall. Oh gitu. Edan. Banyak. Itu top sellernya Jack Mall affiliate. Oh. Iya. Udah 5 bintang kayaknya ya. 5 diamond ya. Kalau udah kayak gitu udah susah digeser ya. Tapi ya tetap ada aja lah kita peluangnya kalau itu ya, coba-coba ya. Iya bang, artinya begini, jangan pernah berpikir bahwa belum maju nih tapi udah melangkah ke belakang. Iya. Saya awalnya 2018, saya Agustus itu masih punya feedback 89, bayangin. 2018 89 feedback. Alhamdulillah sekarang sudah 25.000 bang. Edan. Kan? Artinya kan kalau kita berpikir susah untuk gapainya, padahal kita belum jalanin nih. Iya. Bisa cek deh, kalau teman-teman bisa cek toko saya di Bukalapak, namanya Buzper, BUZPER. BU apa yuk? BB, Bravo. Oh iya. Ya, Bravo Ultra. Itu nama saya itu, Buzper itu. Kayak nama belakangnya Wahyu itu. Iya. Itu kalau misalnya teman-teman nggak percaya kan, atau saya cerita hoax nih kan. Ya kalau yang buat yang baru-baru, yang belum percaya, gua deh saksinya. Gimana kita mulai dari awal sharing-sharing. Iya benar. Saya waktu join Dats itu ingat, saya masih mulai dari nol itu bang. Artinya saya masih baru merintis untuk yang sekarang hasilnya luar biasa. Masih dibilangin orang nggak punya apa-apa. Tapi sekarang alhamdulillah orang sudah berpikir mungkin jago ini orang kan gitu. Kan tidak, artinya kan kita berpikir ya rezeki saya di situ. Iya. Cuma kan kita kecil dicerita orang, kita besar dicerita orang ya serba salah juga sih. Iya. Mendingan besar ya. Kita susah dicerita orang, kita berhasil dicerita orang. Jadi tapi ya tahu mau jadi apa. Yang paling penting tuh bermanfaat buat banyak orang. Wah senang sih lo ngebantu ngebimbing teman-teman itu kan ya luar biasa juga gitu loh. Mungkin bisa jadi contoh buat yang lain. Semoga dengan adanya siang. Iya, karena saya berpikir satu begini bang, saya nggak pernah takut rezeki saya diambil sama orang yang saya ajar. Karena bayangin nih, saya ajar orang, terus suppliernya sama, gitu kan? Iya. Ambil barang di tempat yang sama, variannya sama, barangnya sama. Kalau saya berpikir logis, kan saya berpikir bisnis, saya kan nggak bakalan tanyain orang bahwa ambil barang dari situ kan, kalau gitu kan? Iya. Tapi ya kalau kita ikhlas, hasilnya juga bagus. Kalau misalnya kita ikhlas kasih ilmu sama orang, terus dia hidupkan keluarganya, hasilnya feedbacknya ke kita luar biasa. Gitu. Om Chris di mana nih Om Chris? Asal mana? Dia tadi chat ya. Ya Chris, seperti itu. Saya orang Makassar Om. Di mute sama dia. Di mute. Saya nggak punya channel. Saya nggak punya channel yang kayak orang-orang internet marketing yang lain Om. Chris di Jakarta Barat tuh. Yuk. Oh Jakbar siap. Jakbar kan deket tuh dari suppliernya Jack Mall gitu. Ada ya?
Jakbar kan Jack Mall bang, Jack Mall. Itu dekat banget dia bilang. Iya, iya, iya. Saya punya karyawan di Kamanggisan, Om Kris satu. Oh, lu itu dong, apa online ya berarti karyawan lu? Yuk. Iya online semua, semua kerjanya online. Biasanya lu buat handle apa, Yuk? Saya optimize mas saya. Hmm. Kedua untuk kasih solusi ketika barang yang A kosong atau masih cariin dari tempat lain bisa saya pak. Oh gitu. Iya nanti saya kasih solusi misalnya cari ke sini ordernya di sini ya itu saya kasih gitu aja. Iya, iya, iya. Sama optimizing masih saya yang pegang. Optimize tuh bentuknya lu ngedit deskripsi gitu, Yuk? Image gitu ya? Enggak juga sih, enggak juga. Optimizing itu sekarang kalau saya berpikir optimize, saya udah nggak berpikir judul, deskripsi, gambar. Dan itu udah ajar memang dari awal untuk mengupload. Kan ada juga yang urus upload. Nah, itu kan udah komplit. Nah, optimizing saya itu di iklan. Oh gitu, Yuk. Yeah. Paling jam-jamnya gitu-gitu ya? Ya, benar. Jam ramai itu, jam sepi gitu. Oh iya. Terus dia ada ini nggak sih? Ada kayak lelang ngebit gitu nggak sih? Ada ya? Nggak? Kalau ada ngebit, bit berapa gitu kan? Oh, lu mainnya di situ ya? Ya, main di situ. Di jam-jam potensialnya jam berapa, ngebitnya berapa, produknya apa aja gitu. Kalau gitu, yuk gua tunggu ya link buat webinar lu yuk. Ya, siap. Itu Semoga jadi. Ya jadilah. Materinya apa yuk? Materinya seputar dropship sih. Yang tadi dong yang optimasi. Kemarin sih optimasi kan beda-beda bang, beda-beda marketplace, beda semua caranya. Iya sih. Tapi sekarang saya ajarin satu nih untuk di BL. Iya. Gimana? Untuk iklan ya, untuk iklan. Artinya kalau iklan sekarang itu yang paling potensial adalah dengan budget yang nggak banyak, itu di PK, promote keyword. Di promote keyword. Nah itu nggak usah banyak sih kalau iklan. Artinya lihat juga yang naik apa aja, terus dia pasang bid berapa, itu tetap kita urus semua. Jadi nggak asal iklan. Misalnya kalau kita naikin langsung banyak, pasang bidnya berapa itu nggak asal. Tergantung bid orang main. Berarti lu ngecekin iklan-iklan gitu ya? Atau apa ada ya, tetap. buat analisanya? Saya ngecek sendiri bang satu-satu. Jadi lu ketik keyword yang keluar apa gitu ya? Iya benar. Jadi misalnya saya ketik keyword, nah begini nih, misalnya saya punya nih barang nih, misalnya kita ambil contoh misalnya rokok Marlboro nih kan? Iya. Nah rokok Marlboro ini ketika saya mau iklankan, saya harus cari dulu nih kompetitor saya siapa aja nih. Oke. Di iklan itu ya, di iklan itu. Kan kita main iklan bukan terlaris, kita nggak cari terlaris, kita main iklan. Dan ketika kita cari rokok Marlboro di BL, itu kan udah muncul nih iklan dari 8 slot kan, atas 8 slot untuk iklan. Itu kita lihat semua itu kompetitor. Nah dari kompetitor ini kita lihat, misalnya nilai ulasannya berapa, misalnya ulasan negatifnya apa gitu kan, berarti ada minus di situ kan? Iya. Berarti itu minusnya itu misalnya contoh nih kita ambil rokok Marlboro ini ada orang beli terus minusnya packingnya jelek atau packingnya cuma ini doang kan gitu kan. Berarti nanti di deskripsinya kita yang rokok Marlboro-nya kita ini kita pasang di situ bahwa ya? Packing saya begini ya. Kita pasang jadi kita cari minusnya dulu. Produk ini cari minusnya dulu. Minusnya ini. Nah, gitu. Jadi nanti kita jadiin plusnya di deskripsi kita. Mantap. Atau di gambar bisa. Terus kedua,
Kedua, kalau ngebid, kita lihat pembanding dulu nih. Kalau harganya orang misalnya 25.000, ya kan? Terus kita masih untung angka 24.000, kita pesan 24 kan? Tapi bidnya jangan di atas. Bidnya di slot 78 aja. Yang penting tampil di halaman pertama gitu kan. Artinya kan pembandingnya adalah harga. Nah, ketika orang yang sudah banyak ulasan itu yang bisa dikalahkan itu cuma begitu doang. Oh, yang ngalahin cuma harga doang ya? Harga sama kelebihannya toko kita. Iya. Mantap juga nih kisi-kisinya. Jadi nggak sembarang naik. Iya. Emang Kalau kita bisa di chatting susah ya. Di chatting susah, sekalinya conference kayak gini keluar semua daging. Yoi. Enggak sih Bang, Sering-sering aja, bro. Mumpung lagi kosong gini, lagi nggak ada kerjaan sih. Ya, kemarin nanti gue 2 minggu luar kota. Ya yuk, setiap Senin lu kosongin aja yuk, Senin malam. Jangan saya juga dong, yang lain juga kan banyak yang lain. Iya. Jangan tonjolin saya Bang, saya nggak enak karena teman-teman yang lain masih banyak. Wah, kan yang penting. Tapi kan kita Iya, tapi kan saya bukan berbicara bahwa saya ini hoax ya, artinya saya nggak punya hasil dari itu. Iya, tapi coba bisa lihatlah toko saya di Bukalapak bagaimana. Ada yang lu termasuk yang bisa bagus yuk, lu bisa ngasih tahu toko lu apa. Banyak banget loh yang nggak mau ngasih toko. Lucu juga kan? Lucu. Sampai mentornya aja sampai mentor internet marketingnya aja nggak tahu, nggak pernah bilang nama tokonya apa gitu kan? Iya. Terus buktinya apa? Iya. Bayarnya juta-jutaan. Iya Bang. Kalau saya gratis kalau mau ke Makassar. Gitu ya, bayar dong yuk. Syaratnya gede juga tuh. Iya, kalau saya sih sekarang lebih prioritasin orang-orang sekitar, orang-orang yang pekerjaannya mungkin nggak tetap gitu kan, paling itu doang sih Bang. Tapi ini yuk, kalau masalah margin lo yuk dengan Jack Mall, itu margin lo tuh lumayan nggak yuk? Berapa persen lo bisa ngambil margin yuk dari Jack Mall? Sekarang kalau produk baru itu sekarang saya kan main produk baru organik dulu nih. Apa tuh maksudnya? Saya mencari produk organik baru. Artinya nggak pakai iklan. Oke, gimana? Tapi saya mau filter barang-barang yang organik ini. Kalau dia organik dia tetap laku, berarti ada peluang ketika diiklankan lebih laku kan? Iya. Nah kalau organik saya masih ambil margin 10%. 10%. Iya. Kalau yang produk baru. Kalau produk lama itu sudah di atas berapa? Udah di atas 50%. Edan. Di atas 50 yuk, laku yuk. Iya, tapi kan kita di produk itu kan ada namanya nilai. Nah, ini nilai yang susah dikejar dari sisi ulasan, dari feedback. Itu yang susah. Jadi sudah ada trust di dalamnya. Jadi walaupun harganya dia agak tinggi, pasti tetap akan laku sih. Karena emang udah yakin orang gitu ya? Iya, udah yakin. Sekarang kalau kita... Ya. Sekarang kalau mau buat laku produk, ya harus cari trust-nya dulu di produknya itu. Kalau nggak ada trust, berarti susah untuk laku. Makanya kita testing untuk cari trust-nya itu dengan margin yang rendah dulu. Ketika trust-nya udah dapat dengan dengan target misalnya berapa ulasan, nah kita coba iklankan untuk menambah dulu trust-nya lagi. Gitu. Tips nih yuk bagi yang toko baru yuk, gimana yuk? Toko baru? Ya, supaya dia rame dulu apa tuh yuk? Misalnya gue nih mau buka toko dari Jack Mall ke BL, biasanya apa yang... Berapa di dalam
Sorry Bang, ada teman. Ya. Kalau gua mau bikin toko baru buka baru buka Oke. banget nih. Nah, itu apa yang mesti gua lakuin supaya toko gua bisa growth kayak gitu loh. Kalau pertama sih begini Bang, saya pribadi ya. Sekarang begini. Anggaplah misalnya kita ambil kompetitor di Jack Mall. Kan? Di Jack Mall. Terus kita mau buat toko baru. Kita harus bikin skemanya dulu. Jadi skemanya itu begini, kalau misalnya nih di Jack Mall terus kita kenal satu misalnya top sellernya dropship Jack Mall, nah kita bisa jadi patokannya itu dulu. Jadi kita cari patokan dulu dari produk yang akan kita jual kan, ngerti kan? Iya. Nah patokannya itu dari para top seller ini, yang top seller yang tapi beda-beda ya, artinya kan ada juga, tapi rata-rata sih kalau misalnya top seller di Topet, itu rata-rata mainnya margin ya, persoalan margin, persoalan keuntungan. Nah itu harus dibikinin datanya dulu Bang, artinya begini, misalnya nih produk A dengan harga misalnya 10.000, kan? Terus modalnya berapa, marginnya berapa gitu kan, berarti kita tulis misalnya dari harga 10.000 sampai 50.000, dia bermain di margin misalnya 10%, gitu kan? Berarti itu data kita satu, kan? Kedua, misalnya produk B, harga 50.000 sampai 100.000, marginnya berapa? Main di berapa ini dia? Keuntungannya berapa? Misalnya dia ambil keuntungan 15%. Berarti data kita kedua itu dari margin 50 sampai 100 itu 15% keuntungan. Ini barang dari toko yang paling laris, gitu. Jadi datanya itu kita bikin sampai cost-nya itu harga produk dari 500.000. Nah, setelah matang data yang kita ambil ini, ya itu kita terapin di margin dulu. Itu. Jadi sebelum upload kita terapin di margin dulu. Jadi kita terapin marginnya misalnya dengan sesuai ketentuan yang di lapak sebelah, atau bisa di bawahnya sekitar 1%, bagaimana mainnya, atau dikurangi 1.000 boleh juga. Jadi udah ada apa? Jadi kita bisa main setara dengan lapak-lapak yang besar, walaupun untuk feedback dan apanya belum setara gitu kan. Gitu. Sekarang kan begini, kebanyakan sih orang kalau bikin toko kayak contoh ya, kan mindsetnya orang udah terbangun nih Bang, udah banyak di YouTube apa dan sebagainya. Kalau dropship itu gampang menghasilkan duitnya. Iya, itu dia yuk. Udah banyak banget tuh kejadian kayak gitu. Nah memang gampang, ya gampang memang. Tapi bagi yang sudah bisa menggampangkan. Iya. Nah, tapi kalau mau bangunnya itu memang bikin konsep dulu. Memang mesti serius konsepnya ya. Apa? Iya, konsepnya bagaimana, jangan asal upload. Kalau asal upload, contoh nih misalnya Om upload produk A dengan margin 50%. Ya gimana, feedback masih 0, udah untung 50%, namun gimana cara bisa laku? Iya. Dengan kompetitor yang ribuan banyak kan? Iya. Yuk, gimana lu bisa tahu top seller di Topet ternyata dia top seller di Jack Mall, ternyata dia affiliate di ternyata dia ada top seller Topet. Nah, gimana tuh lu bisa tahu? Gak bisa tahu. Satu, kriteria lapaknya sih, artinya aktifin jasa pengirimannya Bang. Oke. Pasti ada pattern. Terus kadang juga masang SKU-nya di deskripsi. SKU toko. Oh, gitu. Deskripsi, ya, sip. Terus bisa juga di search SKU yang paling terlaris di Jack Mall, search masuk SKU-nya ke Tokopedia, biasanya muncul sih. Berarti dia ada footprint-nya ya? Iya. Karena mereka itu pasang SKU-nya hampir mirip sama SKU-nya Jack Mall yang dia pasang. SKU-nya iya Jack Mall. Biar dia nggak pusing ya, pasti nyari-nyari produknya ya. Iya, benar. Lu juga kalau saya masih rubah.
Kalau saya masih rubah, Hmm. biasanya nambahin huruf depannya atau apa. Iya. Teman-teman lu yang main di FBH yuk itu banyak nggak yang ngambil dari Jack Mall yuk? Banyak bang. Kan ngambil margin lumayan ya? Ada yang impor, ada yang ambil di Jack Mall, ada yang ambil di Topet, banyak sih, banyak macam. Hmm. Sip. Tapi mereka juga luar biasa sih, artinya kenapa saya bisa kenal mereka ya karena mereka juga pernah, kan Facebook Ads pernah jatuh nih di tahun 2018 ya kalau nggak salah. Jatuh gimana tuh yuk? Jatuh artinya udah Sepi ya? nggak banyak menghasilkan ya, sepi. Makanya mereka beralih ke marketplace. Terus saya cari sedikit-sedikit masalah marketplace, akhirnya saya teman, akhirnya dia juga terbuka untuk itu. Jadi sebenarnya ilmu marketplace ini ada semua sih bang, karena saya sharingnya sama orang-orang marketplace lain. Jadi misalnya nih saya kasih ilmu ini, dia barter dengan ilmu apa gitu. Oh gitu. Iya bang, yang mesti gitu ya. Tapi emang dengan kita berbisnis tuh jadi punya banyak teman sih yuk. Itu yang paling. Iya benar. Selama kita tidak menjual ilmu ya bang. Nah itu dia, jangan jual ilmu yuk. Iya, jangan. Ikhlas aja kasih orang. Nah, makanya gue juga Krisio jualan di mana? Gimana? Yuk. Om Krisio ini jualan di mana? Iya. Om Kris nih. Halo Om, gue jualannya di Tokped kebanyakan start awalnya. Oh gitu, masih offline ya? Awalnya dropship, terus sekarang habis itu tahun pertama beberapa masih ada yang dropship tapi persentasenya udah kecil ya. Terus habis itu masuk tahun 1,5 tahun baru kenal sama Bang Firman itu kan, ada tool scrapernya. Makin menggila tuh ngetes produknya gitu kan. Jadi sekarang jualan apa? Tetap itu? Masih tetap kebanyakan sih mayoritas tetap Jack Mall sih. Jack Mall sama ya? campur inilah ya supplier Shopee lah kebanyakan. Berarti Jack Mall sekarang masih JNE-nya aktif ya? Masih. Tapi ya kebanyakan udah mulai banyak stok sih Om. Stok gitu. Baru menyetok di Credible. Ya. Enggak, masih di rumah sendiri lah. Iya kan, abangnya kan enak kan di Jakbar. Ya. Terus kalau mau Gojek, artinya begini nih, abang punya banyak barang nih. Sebenarnya abang bisa aktifin fiturnya si cepat atau antar aja sih, nggak masalah. Karena misalnya nih abang punya orderan nih bikinnya, terus abang close order jam 1. Nah jam 1 itu abang order semua barang-barang yang pesanannya orang, terus Gojek ke rumahnya abang gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, itu peluangnya lebih besar. Begitu. Iya, itu peluangnya lebih besar. Kenapa saya bilang? Karena kan free ongkirnya Topet sekarang udah 40.000 nih maksimalnya. Jadi enak dimainin free ongkirnya. Jadi kalau mau aktifin free ongkirnya, abang masih enak karena abang kan masih di Jakbarnya itu. Terus kan kalau mau beli langsung kan bisa langsung ke Jacknote. Iya, benar. Cuman kemarin itu pas sekitar 6 bulan yang lalu itu si Jack Mall-nya masih ada kendala tuh di SMD sama pengiriman instannya bisa lewat 1 hari. Nah itu ada kendala tuh waktu kemarin tuh. Tapi sekarang udah mulai normal lagi. Sekarang udah bagus. Sekarang Gosen itu udah bagus sekali. Cepat sekali baru request pickup. Cuma ribetnya sekarang karena masukin nama driver sama nomor teleponnya. Dulu kan cuma resi kan? Iya, benar. Sekarang mah di Jack Mall orang pada borong-borong produk. Iya, apalagi sepeda. Apalagi sepeda kan? Ya benar. Enak lah kalau abang di Jakbar terus jadi jadi affiliate-nya Jack Mall, enak. Saya jamin enak.
karena itu bisa aktifin banyak kurir yang gratis ongkir, terus bisa digojek aja langsung ke alamatnya abang. Jadi satu invoice itu jangan dibanyakin produk, paling tiga aja atau berapa. Jadi abang bikin target, misalnya jam 1 nih langsung gojek, langsung order, nanti dikirim hari yang sama biasanya. Kan kalau misalnya Topet kan masih batas kirimnya kan untuk gratis ongkir itu masih ada 3 harian. Iya. Jadi masih enak sih. Enak yang ditinggal di pusat ya. Enak. Sama aja, Bang. Iya sih. Lebih enak sih bang, karena bisa bikin variasi kurir, iya kurirnya enak. Maininya. Jadi toko om bisa lebih ramai daripada yang lain, dan bisa juga lebih marginnya lebih agak tinggi daripada yang lain. Karena yang kita tonjolin adalah ongkirnya. Jadi misalnya toko lain kan cuma JNE doang nih, om bisa yang lain. Tapi dalam waktu dekat ini secepat cashless-nya Topet akan launching. Misalnya secepat cashless-nya dari JM. Topet. Yuk, lu ada diagram kurir nggak yuk? Kayak gimana ya? Kenapa? Mappingan kurirnya gitu loh. Punya nggak sih lo? Mappingan kurir kayak gimana bang? Misalnya kalau kita main di Shopee, ngambil dari ini, enaknya settingnya kurirnya A dan B. Terus kalau main ini dengan ini, untungnya diambil kurir C dan D kayak gitu. Ada nggak sih lo? Atau lo cuma karena lo nggak ada ya? Iya, nggak ada bang, nggak ada. Sistemnya nggak pakai sistem, tapi langsung diaplikasikan. Iya. Intinya kita tonjol. Intinya begini, selalu bikin sesuatu yang beda dengan, maksudnya anggaplah apa sih beda saya sama toko yang besar ini gitu kan? Iya. Beda saya di mana kelebihan saya, di mana kekurangan saya, itu yang harus dipangkas semua. Karena kalau kita berpikir bahwa orang yang upload, anak SD pun kalau diajar itu sudah bisa ngupload. Yang susah di marketplace itu bagaimana cara bikin laku barangnya. Iya, emang bener banget sih. Member-member baru gue juga gitu pasti. Ini ya, baru bikin, baru masuk, tiba-tiba udah pengen tahu aja. Bang, nguploadnya gimana bang? Udah apa itu? Gimana ngupload sekali banyak? Tapi kadang ngomong gini, kok susah ya nguploadnya ya bang ya gitu ya? Nggak bisa ya sekaligus aja semuanya kayak gitu. Ya dari dulu tuh ada yang kayak gitu loh. Maksudnya dia pengennya mudah-mudah. Tapi itu manusiawi bang. Artinya manusiawi karena mungkin nafsu, artinya dan selalu berpikir bahwa saya mau jadi kayak orang itu gitu. Iya. Kalau Om Chris sudah berapa lama nih Om main Om? 2018? Aktifnya mungkin bikin akunnya di 2018. Tapi aktifnya di 2019 sih. Karena waktu itu kan masih sambil kerja gua, ngantor. Sekarang gimana? Kayak lu. Lagi? Per Januari gua ini full time sih. Dan Per Januari 2020. Berarti sebelum COVID ya? Iya, sebelum COVID sih. Iya. Udah resign? Udah ya. Saya 6 bulan yang lalu udah resign juga. Oh, lo baru yuk? 6 bulan yang lalu bang. Lah gue 3 bulan yang lalu yuk. 6 masa. Tapi emang ya memang bukan karena COVID sih. Cuma dengan adanya dengan kondisi sekarang gue bersyukur banget sih kayak gitu. Jadi ngeberaniin diri buat resign sih. Kalau enggak ya sulit lah ya buat kita tuh buat bisa full time kayak gitu loh. Iya, lebih bisa manuver kan, artinya apa yang di kepala itu bisa lebih turun gitu kan. Ketimbang kita di kantor kan juga banyak pikiran, belum lagi kerjaan apa dan sebagainya kan. Iya. Jangan pernah takut minus, artinya sekarang nih contoh misalnya saya resign terus minus dengan gaji kan. Tapi alhamdulillah tiap bulan tetap cukup lah dengan apa yang dikasih sekarang. Iyalah.
Kalau Mas Kris, toko ada berapa, Mas? Toko kalau kemarin kan fokusnya di Tokopedia aja. Nah, Nah, baru sekitar 2 bulan ini gue baru coba di Shopee sama di Bel. Lazada. Hmm. Baru upload aja sih, upload aja. Sehari 5 gitu kan. Iya, iya, iya. Masih pelan lah, tapi masih tetap fokusnya di Tokopedia sih. Nggak bisa ngebagi-bagi banyak ini sih. Mendingan sih kayak caranya Om Wahyu sih, fokus di satu MP, itu lebih better sih sebenarnya. Iya, Kecuali lebih kalau bisa lebih, ya perlu dicobain sih memang ya. Kalau sekarang berapa omset sebulan? variatif. Nggak bisa bilang 10% kayak gitu, nggak bisa. Karena masih baru lah, masih nggak yang belum wah banget lah, masih banyak belajar gitu kan. Iya, iya, iya. Iya, Om tinggal lihat top affiliate Jack Mall aja, kayak Budget Gaget, Bos Gentong, Platinum Plaza. Ini saya sebutin semua nih. Om tinggal lihat manuvernya mereka-mereka aja ini. Karena kan barangnya sama dengan barang Om, gitu kan? Iya, iya. Tapi emang beda itu sih ya, beda bintang, beda review udah lumayan jauh sih. Memang enggak apa kalau terutama misalkan kayak yang pemula-pemula untuk mulai dropship itu ya memang nggak mudah di zaman yang sekarang ini. Iya, iya. Ketimbang benar. kita start di 2018 ya mereka mesti pelan-pelan juga, nggak bisa langsung tiba-tiba cepet gitu kan. Enggak, memang karena satu, mungkin karena banyaknya orang sekarang yang mendropship kan, juga terus banyaknya juga orang yang buka kelas, terus banyaknya orang juga yang tonjolin apa yang dia punya gitu kan. Jadi terlalu besar mimpi teman-teman sebenarnya. Sebenarnya mimpi tuh boleh sih besar-besar amat, tapi jangan terlalu cepat mau dikejar. Pelan-pelan aja, nggak usah terlalu bernafsu. Pokoknya satu kuncinya, kalau lapaknya produktif, itu minimal satu transaksi satu hari. Ya. Berapa yuk? Kalau lapaknya produktif, berarti minimal itu harus ada transaksi satu hari. Oh. Iya. Kalau misalnya ada kosong, berarti lapaknya tidak produktif. Iya, iya, iya. Berarti ada yang salah di situ. Harus dievaluasi lah ya. Terus. Kalau saya sih pribadi Bang, nggak bisa ajarin orang, misalnya nih, kayak saya buka kelas online gitu kan, terus saya ajari orang apa dan sebagainya, saya nggak mau. Saya maunya face to face, terus saya ajarin betul-betul bahwa terus yang diajar memang dia kerja apa yang salah dari lapaknya gitu. Kasus kan begitu biasanya sama teman-teman dropship itu kadang, Om, lapak saya ini nih, misalnya teman-teman di sini, coba tolong deh diliatin apa minusnya gitu kan. Terus kenapa bisa orderannya segini-segini aja gitu kan. Iya, Nah, iya. itu saya bahas, saya sudah, ini salahnya, ini perbaiki. Nah, saya kadang malas ketika misalnya saya sudah tanyain, sarannya ini. Nggak Terus dia diikuti. tidak perbaiki. Iya. Jadi nanti saya nggak usah urusin lagi orang-orang kayak gitu. Iyalah. Ya udahlah, karepmu lah ya. Artinya sudah dikasih ilmu gratis kan, gratis. Yang bayar saja orang mau bayar kan, yang gratis masa nggak mau diikutin kan gitu. Iya. Apalagi nama toko dikasih tahu ya. Iya benar. Nama toko dikasih tahu. Saya juga sempat bingung kemarin kan, waktu orang Bel nelpon sama saya, Bang, bisa bawa materi dropshipping nggak? Dalam hati saya bilang begini, Mas, kan di Indonesia ini banyak yang lapak-lapak dropship yang anak-anak komunitas Bukalapak yang udah besar juga daripada saya. Kenapa saya yang dipilih gitu kan? Kenapa nggak yang lain? Terus dia bilang, kali ini kayaknya Mas Wahyu yang cocok ini yang bawa materi. Ya terpaksa saya yain. Iya iyalah. Semua materi juga cocok ya, si Om.
Makanya ya insya Allah saya bawa materi dropship ya paling seputar cara pemilihan supplier, terus bagaimana caranya stok barang, pemilihan produk. Nah itu, karena kalau saya ngupload itu bukan per toko, bukan per tapi saya lebih ke arah ke per kategori. Oh gitu. Ya sih lebih enak mainnya ya. Iya, karena kalau satu kategori diupload bersamaan kan bisa laku dia, Bang. Beda kalau kita macam-macam kategori, misalnya banyak kategori kan belum tentu laku. Jadi kalau per satu kategori kadang langsung satu kategori itu diupload langsung ada yang laku pada saat diupload. Nah ini tips baru nih. Per kategori ya. Si Om Wahyu kebanyakan produknya yang laku apa kategorinya? Kebanyakan sih sekarang macam-macam sih ya, namanya perlu gak ada kan. tapi kalau varian artinya lebih banyak yang laku kategorinya, paling banyak otomotif. Apa yuk otomotif? Iya, otomotif. Kalau sepeda kan banyak juga yang laku, cuma kan sekarang kan terkendala stok, artinya stoknya terbatas, udah habis stoknya dan sebagainya kan. Tapi saya lagi tonjolin otomotif, saya enggak main yang lagi tren-tren sekarang kan. Iya. Capek yang ngikutin tren gitu ya. Iya, jangan. Tonjolin aja yang lain kan, ada kan kebutuhan yang maksudnya kebutuhannya orang yang terus-menerus, ada kadang cuma sesaat, kayak sepeda ini kan cuma sesaat. Iya. Iya, benar. Belum lagi kalau banyak sebenarnya ilmunya sih, Bang, kalau masalah dropship. Belum lagi kalau kita monopoli barang, itu kan beda lagi caranya. Monopoli barang hanya kita yang jual kan. Beli dulu semua ya, borong ya? Ya borong semua, artinya kita lihat dulu ada kriterianya barang apa yang bisa, ada kriterianya juga. Tapi ya kalau secara sekilas lihat barang di Jack Mall itu, ya awal-awal juga mereka kan sebagai supplier testing di market Indonesia kan mereka coba-coba kan ngambil produk yang misalkan harganya mahal, pasti di bawah 100 lah kuantitinya, 100 piece kan. Kalau udah laku mereka baru jebret gitu kan. Tapi dengan angka penduduk Indonesia yang 264 juta itu, belakangan gue ngerasa wah di Indonesia itu lu jualan apapun pasti bisa laku punya. Tergantung mau fokusnya apa sih. Mau kuatin modal, mau borong barang, bebas deh. Bisa jual kok. Iya. Karena emang juga Indonesia tuh dikasih berkah gini juga sih. Apa? Emang kita banyak banyak penduduk plus suka belanja. Iya. Jadi ya sebenarnya tuh kita juga bisa hidup sendiri sebenarnya kalau kita mau gitu kan ya. Karena emang orang kita tuh ya pada konsumtif semua sih rata-rata. Iya. Benar sih nggak usah takut di kategori mana gitu ya. Pasti ada aja. Iya, nggak usah takut. Tapi memang tonjolin kategori, memang harus ditonjolin. Misalnya lapak saya yang ditonjolin itu kategori ini gitu. Ada ininya ya, ada apa senjata utamanya lah gitu ya. Iya benar. Misalnya dengan harga misalnya orang jualan misalnya nih di lapak-lapak lain harganya 25.000. Dengan keyword A. Saya pakai keyword B bisa jual jadi 75. Ya begitu, jadi dibeda-bedain tapi di kategori yang sama. Oh gitu. Iya. Tapi udah pernah Mas Chris masuk flash sale? Flash sale yang di Lazada pernah, sama di Shopee. Saya nggak begitu mantau itu dua itu, saya masukin join, cuman belum begitu efek ya flash sale-nya. Kalau Tokopedia belum sih. Tapi udah banyak yang mulai pesanannya mulai naik sih kalau di
MP yang baru itu. Kalau saya 1 bulan slotnya 75 Bang. 75 barang. Oh, di 75 slot. Bukalapak-nya ya? Iya, Bukalapak. Oh, oke. Nah, kalau flash Dan sale itu pasti laku semua atau gimana rata-rata? flash deal. Oh, kadang ada yang laku, kadang ada juga enggak. Tergantung sih, harga lagi. Jadi pilih barangnya di bawah harga 50.000 aja cari barang. Tapi selama ini sih semenjak Bukalapak udah ada super seller silver, gold, bronze itu sekarang kan udah ada PC-nya masing-masing nih dari orang BL-nya langsung. Misalnya PC saya dipegang sama siapa. Nah, itu dia kewajibannya untuk masukin di campaign, terus cariin produk yang masuk ke flash deal. Jadi saya tinggal aksesin aja, oh stoknya berapa, terus harganya berapa. Padahal ini kan, padahal kan dropship, tapi bisa masuk flash deal banyak. Gila kan luar biasa loh. Tapi kan Tapi tidak di kan, gudang kan di gudang tidak kredibel ada stok nggak, Bang? Ada stok nggak, Bang? ada, tapi itu produk yang fast moving, bukan produk flash deal, bukan produk flash deal. Produk yang fast moving artinya gitu. tiap hari lah pasti laku. Kalau untuk produk-produk flash deal saya tidak stok Bang. Gitu ya. Kalau justru yang flash sale itu yang pergerakannya nggak cepat ya. Kenapa? Kan bisa Yang dibatalin flash sale kalau naik. barang-barang yang memang. Jadi memang gimana jadi memang saya ada trik untuk cek tahu bahwa ini stoknya banyak. Stoknya banyak kan. Jadi ada triknya, ada kriterianya. Saya ajarin nih, saya ajarin. Lebih main ke trustnya dulu ya, yang tadi si Om bilang itu ya. Ya benar, main di trustnya dari cara mantep. itu. Gimana? Paham. Tadi kan di awal kan guru kita kan udah bilang nih tadi kan, membangunnya trust dulu nih di produknya. Ya dia main ini di flash sale-nya yang bener-bener marginnya tipis kan, berarti kan. Iya. Iya. Nggak tahu ya, tapi kayaknya sih margin produk dia tebel-tebel kok. Om cek aja di BL. Tapi ada kriterianya, artinya begini. Abang harus bisa tentuin nih produk, misalnya produk A nih. Kan takut nih ada pergeseran stok. Pergeseran stok ketika misalnya diajuin terus tayang stoknya habis. Saya takut. Tapi ada kriterianya untuk bisa hadapin itu. Abang punya akun Jakarta Notebook? Punya? Ada. Nah, itu SKU-nya kita search ke situ. Terus kita lihat ada di berapa cabang nih. Misalnya nih, ada di cabang, jadi katanya yang masuk flash deal itu ini saya kasih nih ya untuk Abang Chris. Dan untuk yang lain-lain yang pada menyimak. Jadi kriterianya itu, yang penting dia ada di 4 cabang. Jadi misalnya di situ ada di online. Terus kedua ada di Jakarta Barat. Terus ada di Jakarta Utara, Tangerang. Berarti itu produknya banyak. Paling jauh kalau kita ambil itu dari Bandung. Jadi saya pernah tayang di flash deal, terus habis nih semua. Jakarta habis semua nih kan. Tapi di Bandung masih ada. Di Bandung masih ada. Saya tarik di Bandung, saya tarik dari Bandung itu pakai si cepat kargo. Si cepat kargo saya pakai, sampai di Jakarta kan cuma paling lama 3 hari. Nah, itu udah bisa dikirim-kirim. Emang apa hubungannya Jack sama Jakarta Notebook? Yuk. Dari sono ya kadang-kadang hubungannya? Ya, karena di Jakarta Notebook itu adalah offline. Offline-nya, toko offline-nya. Kalau di Jakarta Jack Mall itu untuk itu marketplace-nya.
Hmm. Makanya saya itu kriterianya untuk ajuin untuk flash 3 cabang ada baru ajuin di flash deal. Tapi kalau misalnya ada di misalnya cuma di online saja, online itu artinya kan Jack Mall. Online itu artinya Jack Mall. Kalau bahasa di Jakarta Notebooknya itu online di situ artinya Jack Mall. Misalnya kalau masih ada cuma di online saja, saya enggak main sih, Bang. Karena takut stoknya habis. Iya. Iya. Terus kedua caranya ceknya di Jack Mall aja, Bang Kris. Nanti Bang Kris tinggal input aja berapa quantity yang mau dibeli. Kalau misalnya pertama mau diajuin 50 produk untuk flash deal, kamu cek 200 produk dulu. Beli 200 produk bisa nggak? Kalau nggak bisa, terus turun lagi jadi 150. Itu dulu pertama. Terus kalau nggak bisa lagi, turun lagi jadi 100. Begitu aja sih. Terus kedua itu cari yang tadi, yang di Jakarta Notebook. Iya. Oh, kombinasi lah ya. Itu untuk menaikin trust. Mantap. Tapi mungkin kalau di marketplace yang lain untuk mengikuti flash sale itu mereka ada ini ya persyaratannya kayaknya yang kayak di Lazada mesti udah terjual kesekian kali gitu kan. Baru Ya bisa kalau di BL itu bagusnya di BL itu minimal ada, sekarang di BL bukan penjualan, tapi minimal ada ulasannya itu di atas 4. Ada juga kriterianya belum pernah terjual. Oh. Wah. Gampang sih Bang, kalau udah kalian masalah terjualnya itu gampang sekali. Tinggal beli sendiri. Ada tuh yang trik zaman dulu tuh jual pulpen ya, beli banyak gitu ya, atau beli gimana ya, buat dapat jadi terjualnya jadi banyak gitu ya. Gimana sih? Lupa gua. Kita jual pulpen, terus kita beli dengan stok yang banyak ya. Jadi banyak gitu kan sih? Oh, kadang sih begini juga, banyak sistem sih Bang begini. Kalau saya keluarin semua ini, keluar semua ini. Iya, keluarin aja semuanya. Jadi di lapak itu harus ada barang penarik namanya. Barang penarik. Jadi barang penarik perhatian. Nah, barang penarik perhatian itu bisa dibilang jualnya itu jual modal. Oke. Jual modal atau jual di bawah orang yang jual. Ngerti nggak? Ya, rugi dulu lah ya. Tapi itu jadi penarik, ya. Tapi itu jadi penarik. Misalnya om lebih dominan otomotif, berarti cari barang penariknya otomotif. Iya. Caranya memang jual yang paling termurah di marketplace. Iya, itu juga salah satu buat lebih cepat nge-growth ya, lebih cepat naik. Ya, jadi walaupun dia lebih murah dari supplier, misalnya lebih murah Rp100 dari supplier, artinya kita kan Rp100 itu jadi cost iklan sebenarnya. Iya. Ngerti nggak? Iya, jadi walaupun terjual 100 kan, 100 kali Rp100 kan berapa? 10.000 ya? Iya. Ya, jadi cost iklan cuma 10.000, tapi hasilnya banyak. Bagus juga tapi itu, benar juga tuh. Ya, tipsnya mantap banget nih. Ujung-ujungnya kan sebenarnya itu trik-trik lama semua sih ini. Ya, tapi efektif ya. Iya, cuma udah pada banyak yang tenggelam lah gitu ya. Tipsnya itu cuma orang taunya. Iya, jadi memang sih Bang, kalau kadang sih tipsnya orang itu nggak keluar kalau nggak ada pertanyaan. Gimana? Oh gitu. Kadang kalau tipsnya orang itu nggak keluar kalau nggak ada pertanyaan gitu. Juga sih. Kadang yang make juga lupa kan. Apa aja tipsnya kan? Iya benar. Om siapa nih yang bertanya nih? Ada Om yang bertanya.
Bisa lolos. Tuh, Apa tadi pertanyaannya? bisa lolos flash sale gimana? Bisa lolos flash sale, kalau saya sih flash deal ya, karena saya jualan di BL ya. Bisa lolos di flash deal Flash itu deal. gampang Om. Flash deal. Kalau Om punya BL, nanti saya kasih link-link PIC-nya di email, terus saya kirimin contoh tabelnya, nanti Om tinggal isi. Tapi memang sih ada caranya. Nanti Japri aja deh, nanti saya kasih. Atau saya buka di sini juga. Apa gini aja yuk kali yuk ya, kita bikin sesi baru nanti yuk. Jangan semua dikeluarin di sini yuk. Oh iya, boleh. Nanti kan Jadi Abang bisa, ya nanti bisa sih. Kalau misalnya nanti bisa bikin satu waktu, sesi lah ya. kita bahas flash deal, Iya. gimana cara lolosnya, dan sebagainya. Iya. Semoga semakin Tapi satu pesan saya Om, sama Ya. teman-teman nih. Jangan pernah maksudnya jangan pernah mengharap orderan banyak tapi belum siap untuk menerima orderan banyak. Mantap. Karena saya alami itu 2019. Saya punya orderan itu Om, minimal 101 hari. 101 hari. Saya itu gila Om, karena sendiri. Saya kayak mau lempar HP ini, saya udah mau lempar HP, pusing urus ini itu, urus kerjaan, urus keluarga, urus orderan yang masuk, saya pusing. Nah, tapi kalau teman-teman belum siap untuk terima orderan banyak, jangan coba-coba untuk mengharap dulu. Artinya sekarang jalani dulu ini, belajar dulu dari orderan 1, 2, 3, 4. Itu belajar dulu di situ, cara balas chat, cara kasih solusi orang untuk retur, itu dipelajari dulu. Jangan langsung mau orderan 100, tapi belum coba orderan 100. Iya, benar juga sih. Jangan coba-coba ya nggak. Apalagi kalau masih belum free, dalam artian masih kerja sambil kerja gitu kan ya. Iya. Kayak... Tapi kan itu kan bertahap, artinya sekarang saya juga punya 4 karyawan. Ya, artinya saya sudah nggak pikir-pikir yang lain-lain lagi. Cuma saya pikir sekarang optimizing, terus kayak flash sale masih saya pikir, terus kayak misalnya apa lagi ya? Ya masih, tapi udah sekitar 20% sih dari 100% yang ada di lapak. Mantap. Berarti si Om Wahyu bener-bener cabut dari kantor itu kan bilangnya dari 6 bulan ya, 6 bulan kemarin kan? Iya. Udah berarti kan udah settle banget di marketplace baru cabut ya? Tidak juga sih, bukan karena udah banyak penghasilan di marketplace. Ya lagi-lagi karena persoalan satu sih keluarga. Ada persoalan keluarga gitu kan, yang harus diurusin sebenarnya itu. Oh jadi lu saya sih nggak pernah, saya waktu kemarin saya nggak pernah resign. Saya berharap resign karena saya masih bisa jalanin semua sih. Cuma karena ada keluarga yang diurus, jadi saya harus resign dari kantor. Karena bos saya juga nggak rela saya resign. Artinya dia bilang, bisa kok kau jalanin dua-dua. Gimana tipsnya bagi waktunya Om, waktu ngejalanin itu dulu? Bagi waktunya, manajemen waktunya gimana? Itu kan tipsnya begini Om, tergantung pekerjaan Om saja sih sebenarnya. Kalau saya kan dulu kerjanya ada dibilang di TV, saya kerja di TV, di MNC Group, saya kerjanya dulu di SNG, Satellite News Gathering, saya yang atur satelit untuk live nasional. Nah, kalau saya, pekerjaan saya kan enggak tiap hari Bang, artinya enggak tiap hari ada job atau program yang akan tayang gitu kan. Kadang harus nanti ada kejadian atau ada apa, nah, kadang gitu. Nah, paling beratnya sih kalau misalnya ada kejadian terus harus keluar kota, tapi kan banyaknya cuma main HP. Terus kan untuk set alatnya itu kan satu waktu aja gitu kan. Enggak bahwa harus cek, harus di set ini jam begini, enggak perlu. Satu kali set udah dipakai terus.
Jadi masih bisa bagi waktu. Bilangnya itu sih. Cuma beda sih kalau mungkin dengan pekerja kantoran yang harus di depan meja apa dan sebagainya. Saya nggak tahu sih kalau tentang itu. Tergantung ini juga ya, apa jam Iya, terbang tergantung masing-masing jobnya perusahaan juga. ya. Kerjanya juga. Tapi sebenarnya waktu saya mutusin buat saya resign itu pun ya itu nggak nge-replace dari income saya sih sebenarnya, dari income kantor sebenarnya. Cuman pertimbangannya sih keluarga sih. Benar, sama kayak saya, keluarga aja. Karena kepepet itulah ya kita mesti usahakan tuh gimana caranya gitu kan. Yang penting Om, artinya jangan pernah takut ketika sepi, ketika apa ya, nggak apa-apa. Itu kan namanya bisnis juga kan pasti kan nggak pernah, pasti ada batu-batunya juga Om, hambatan. Iya, iya. Kalau nggak ada itu kan nggak bakalan kuat kita. Iya. Iya. Si Om Wahyu berarti itu karyawannya online semua ya, nggak ada yang di onsite ya, maksudnya di ketemu langsung gitu ya? Ada sih, ada 2 orang yang ketemu langsung, tapi kerjanya online, nggak kerja di tempat. Oh, oke. Itu pula Jadi ya. saya punya 4 karyawan, semua itu saya nggak pernah bebanin karyawan dengan yang berat-berat, artinya misalnya dengan banyak pekerjaan. Misalnya 1 orang yang ngurus pesanan, 1 orang yang urus chat, 1 orang yang urus stok barang. Jadi saya bikin kayak gitu supaya mereka juga tidak jenuh dengan apa yang dikerjakan. Terus yang kedua, semua karyawan saya itu saya ajarin ngelapak. Oh, diajarin sambil ngelapak juga gitu ya? Ngelapak juga. Jadi satu bukan karena gaji yang mereka dia kerja sama saya, tapi ada beban moral juga, artinya ketika dia bisa menghasilkan dari lapaknya dia itu bebannya di situ. Jadi ya alhamdulillah mereka sudah sekitar 2 tahun sih sama-sama saya. Jadi dia bilang apa sama saya, dia bilang, Mas, kalau misalnya persoalan duit, saya juga punya duit, artinya saya juga ngelapak menghasilkan duit, tapi bukan itu. Saya berpikir satu, waktu saya dari nol ngelapak sampai sekarang, siapa yang ajarin kayak itu. Iya. Gila, luar biasa banget nih. Bisa apa namanya? Ya tadi ya, itu sebagai buat retain mereka juga gitu ya. Bahwa mereka tuh Iya, jadi kan ada beban moral ketika dia mau berhenti dengan kita, dia berpikir moral ada di situ, Bang. Jadi dia nggak semata-mata bekerja gitu. Iya. Jadinya juga kan bareng-bareng ya tumbuhnya gitu ya. Iya, bareng-bareng tumbuhnya. Nah, bayangin nih, bosnya jualan dari Jack Mall, terus ngajarin anak buahnya juga Jack Mall. Waduh, luar biasa, bosnya kasih tahu supaya dapur-dapurnya ya. Mana sekarang ada orang mau ditanya suppliernya apa, mana ada mau jawab, nggak ada. Iya benar. Tapi bukannya kalau misalkan ketemu karyawan-karyawan kayak gitu kan nanti yang tipikalnya memang cuman kerjanya pengennya sebatas itu aja gitu kan, pasti ada dong, nggak mungkin semuanya tiba-tiba mau bisnis gitu kan. Jadi Om cari karyawan itu jangan orang-orang yang jauh, cari orang-orang yang dekat, ngerti nggak? Misalnya satu teman kantor, terus kedua misalnya keluarga, misalnya Om punya ipar, terus Om punya sepupu, itu yang diajarin. Oh, oke. Jangan orang lain. Jangan, maksudnya tidak ada hubungan darah antara Om sama, atau kan di kantor kan misalnya ada sahabat, kan bisa lebih besar dari teman kan. Iya. Orang-orang yang kayak gitu. Paling nggak punya kedekatan emosional ya. Iya benar. Jadi
Contoh lah misalnya dulu kan begini. Waktu saya kan punya karyawan 2 Jakarta nih. Ada di Kemanggisan 1, terus ada satunya di Jakarta Pusat. Nah, dulu kan waktu sering sama job kerja di luar daerah kan, mereka kan bertanya-tanya gitu kan. Saya yang bayarin makanannya, saya yang gitu kan. Bukan bahwa mau sombong ya, artinya kan saya punya rezeki yang ada rezeki yang lain. Makanya mereka bertanya-tanya, Om karyawan atau apa ya? Karena kan masa bayarin, kan sama-sama punya SPD, terus Om yang bayarin kan gitu kan. Nah, saya kan belum buka itu kan. Nah, akhirnya dia penasaran, dia belajar. Nah, akhirnya saya coba untuk rekrut dia jadi karyawan sambil saya ajarin ngelapak. Saya kan gitu ya. berpikir begini kemarin, saya kan ajar orang begini, saya ajarin dia ngelapak, terus saya berpikir bilang, kan kalian belum punya kos iklan, belum ada duit untuk iklan nih, kan gitu. Ya nanti saya bantunya, tapi bantu saya juga gitu kan, artinya bantu saya urusin lapak saya, dan saya kasih kos iklan tiap hari. Iya. Ada timbal baliknya Itu lah aja ya. sih Om. Iya, ada feedback. Tapi dengar hal kayak gini ini masih hal yang apa ya, inspiratif sih. Cuman tapi pada akhirnya kan tetap mereka one day kalau mereka udah mandiri pasti mungkin masing-masing lah kali ya. Udah ada belum Om yang maksudnya yang udah bener-bener mandiri, pengen jalan sendiri nih, yang udah bener-bener sukses gitu kan? Udah ada belum? Nah gini, ada dulu kan, anggaplah misalnya saya punya karyawan nih 1, terus dia kan punya adik dengan misalnya adiknya nggak punya pekerjaan, terus dia sudah jadi ngelapak, udah ada orderan tiap hari. Saya bilang begini, adikmu masukin ke saya, nanti kamu yang keluar kan, bahasa kasarnya kayak gitu, karena kamu sudah punya penghasilan. Iya benar, karena kamu sudah punya penghasilan, terus ada kamu belum, nanti belajar di lapak saya, ngelapak juga, cari-cari ilmu, kayak itu. Nggak pernah sih Om saya ditinggalin. Oh, gile nih. Iya. Paling saya yang suruh mereka out, artinya diganti dengan keluarganya mereka. Oke. Menarik. Ini si Om Wahyu masih umurnya belum ada kepala 4 kan? Belum. Masih muda kan? Luar biasa sih. Inspiratif sih. Saya mantap. Artinya kalau saya bohong ya artinya Tuhan yang saya bohongi Om. Karena itu semua artinya ya saya tidak pernah sih berpikir bisa sampai setitik ini. Tapi karena mungkin rezekinya saya di sini ya akhirnya saya jalanin sampai sekarang. Yuk, kayaknya akan ada sesi lain nih yuk. Gue lagi. Boleh. Ya, boleh yuk ya. Buat bantu-bantu yang lain juga yuk. Siap. Ya kan. Contoh kayak tadi flash sale, terus gimana cara dapetin supplier, kayak gitu paling yuk. Terus yang gue menarik banget tuh gimana supaya main iklan yuk. Beat-beatan gitu yuk. Kalau itu juga agak panjang sih kalau mau dibahas, harus perlu data juga Bang. Iya. Kalau iklan. Ada datanya juga, harus kita bikin data. Kalau nggak pakai data ada susah. sampelnya ya? Ya, ada sampel. Karena dari sampel itu yang kita pakai. Yang akan kita bahas gitu ya? Iya, benar. Ya udah. Jadi memang sih kalau ilmunya marketplace itu kalau mau bahas sampai pagi pun tidak ada habisnya gitu kan. Sebenarnya ya gue kan gini apa namanya, ini kan
ya gue kan coba ngumpulin itu kan ya masih sedikit-sedikit gitu kan ya. Mungkin dengan adanya sharing kayak gini makin banyak yang bisa terbantu gitu loh. Jadi mereka juga ya nggak hopeless lah gitu, nggak yang seminggu nggak ada orderan udah nyerah gitu loh. Ya sebenarnya kerasa juga sih pengguna Dark Scraper itu ya beli terus ngilang, terus 3 bulan lagi muncul lagi ngilang lagi gitu kan ya. Bisa jadi ya karena itu tadi mereka nggak ada hasil, terus lemes gitu kan ya. Terus nanti coba lagi gitu lagi. Jadi maksud gua dengan adanya saling sharing itu bisa saling bantu lah kayak gitu. Jadi ya lebih. Saya sih open aja perihal itu kalau misalnya ada teman. Tapi saya memang basicnya Om di BL ya. Kalau mungkin kalau BL sih lu udah paham betul sih dengan algoritmanya BL bagaimana. Nah kalau teman-teman punya lapak di BL terus belum ada laku tiap hari, bolehlah kita sharing tentang itu. Mantap. Oh punya saya Om. Sesi berikutnya kapan nih? Ya boleh lah nanti artinya kita bikin atau misalnya di Dudes. Tapi kan saya jarang buka Dudes juga sih sebenarnya karena saya lebih ke di WA aja sih Om. Jarang buka tele. Organik ya? Enggak, jadi jarang buka Telegram, buka WA aja sering. Oh iya, bener. Makanya saya kadang nanti dicolek baru muncul kan, karena ada notifnya kan. Pantesan pokoknya itu gua sering colek lah kalau gitu. Kalau ada nanya BL gua colek-colekin lah pokoknya. Iya, nanti dicolek aja Om kalau misalnya saya nggak lihat. Om Chris, ID di telenya apa nih Om? Apa ya? Chris juga. Kalau nggak salah Chris juga deh. Chris juga ya? Di tele itu memang jarang saya buka sih. Iya. Ya udah nanti kalau terkait Topet gue minta Om Chris lah ya. Iya, ya bisa. yang bisa saya bantu lah. Iyalah. Nanti ya. Topet itu paling bagus sekarang itu iklan iklan yang di atas highlight kalau masih baru-baru. Gue kalau di BL jujur kalau di Topet gue paling males itu kalau gue nge-search produk itu tiap kali berapa scroll dia ngiklan lagi muncul lagi produk yang itu lagi sih kayaknya. Gue nggak tahu ya di BL kayak gitu juga apa enggak. Tapi kalau di Topet tuh sering banget. Baru juga berapa kali ini udah iklan yang sama lagi yang gue lihat kayak gitu. Makanya gue. Intinya sih pertama kalau udah awal itu harus ciptain organik dulu. Nggak usah pikir iklan dulu, organik dulu. Kalau organik sudah jalan baru iklan. Organik aja jalan, apalagi di iklan kan pikirannya begitu. Jadi data pertama itu berarti saya sudah jelasin data pertama untuk iklan. Iya. Itu hampir semua marketer yang udah sukses ngiklan tuh pasti kayak gitu jawabannya sih. Organik dulu, jalan baru diiklanin kayak gitu loh. Iya, benar. Karena kita berpikir organik aja jalan, apalagi kalau diiklanin pasti lebih jalan. Iya. Biar nggak boncos ya nggak? Biar nggak boncos, jangan gambling, pasang bid berapa, terus mau hasilnya berapa kan. Padahal feedbacknya baru 10 atau masih bronze kan gitu. Mau iklan 3 juta satu hari terus mau hasilnya 15 juta, mana ada, nggak bisa Bang. Iya. Oke teman-teman, udah larut malam nih. Terima kasih banget Om Wahyu, Om Chris, Pak Agus. Thank you. Mas Ubaidillah dan lain-lainnya teman-teman yang nggak bisa gue sebutin nih. Yang tadi keluar masuk juga. Thanks banget udah nemenin gue malam ini. Semoga kita akan saling lebih banyak lagi buat saling sharing, walaupun kita nggak bisa ketemu fisik, paling nggak dengan adanya COVID ini ada hikmahnya di balik semua ini gitu ya. Kita bisa ketemu lewat Zoom. Makasih banget buat semoga bisnisnya makin lancar dan juga kedepannya sukses. Sesi berikutnya kapan? Oke, makasih. Amin. Makasih Bang Firman. Ya, makasih. Thank you Om Wahyu dan teman-teman yang lain. Thank you semua. Udah ini nongkrong.